Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 2 bagian ketiga. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Karena ada alif didahului baris fathah. Cara bacanya huruf ain panjang 2 harokat. Wa ta'awanu. Nu ini hukumnya juga mad tabi'i zahiri. Karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf nun panjang 2 harokat. Wa ta'awanu 'alal. Ala jika berhenti di la, hukumnya ini adalah mad tabi'i. Karena huruf ini adalah huruf alif, alif bengkok atau alif maksurah. Alif didahului fathah maka panjang 2 harokat. Tapi dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal lamnya tetap pendek. Gugur madnya, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Alal. Hukum alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ba, maka lam sukun dibaca jelas atau disebut dengan idhar qamari. Alal birri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab barisnya di bawah, maka dibacanya tipis. Alal birri wat. Kemudian ada hukum alif lam namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf ta, maka alif lam tidak dibaca atau dimasukkan. Disebut dengan idgham syamsi. Wattaqu. Huruf qaf disebut dengan qalqalah sughra karena sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wattaqwa. Ini hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar karena huruf waw berbaris fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wattaqwa. Di atasnya ada tanda waqaf al-waslu aula. Al-waslu itu disambung atau diteruskan. Aula utama. Jadi yang lebih utama diteruskan atau disambung ya. Wala. La mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah. Maka huruf lam panjang 2 harokat. Wala ta'a. Mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului fathah maka panjang ainnya 2 harokat. Ta'awanu. Nu juga sama mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun didahului dhammah maka panjang nunnya 2 harokat. Ta'awanu 'alal. Ala jika berhenti hukumnya mad tabi'i karena huruf ini adalah huruf alif, alif maksurah atau alif bengkok. Alif didahului baris fathah maka panjang 2 harokat. Tapi dibaca panjangnya hanya saat berhenti. Kalau wasal lamnya pendek, madnya gugur. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama huruf mad, sukun kedua lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Alal. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibaca jelas. Alal ismi wal. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain, maka lam sukun dibaca jelas. Wal 'ud. Ada hukum qalqalah sughra.
Karena huruf dal sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wal udwan. Jika berhenti hukumnya mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif didahului fathah, huruf yang disukunkannya nun. Jika berhenti wawunya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Wal udwan. Di atasnya ada tanda waqaf al-waslu aula yang artinya diteruskan lebih utama. Wat, ini bukan pemanjang ya, ini hamzah wasal jadi kita lewat, wawunya pendek. Wattaqullah. Wattaqu, jika berhenti di qu hukumnya mad tabi'i. Karena waw ini waw mad, waw sukun. Waw sukun didahului dhammah, maka panjang qafnya 2 harokat. Tapi dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal madnya gugur, qafnya pendek. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama waw sukun, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Wattaqullah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim. Karena huruf sebelumnya berbaris dhammah, maka dibacanya tebal. Wattaqullah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca atau dinamakan dengan idgham syamsi. Allah, jika berhenti hukumnya mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada huruf lam, huruf yang disukunkannya ha. Jika berhenti boleh dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Inna, ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung. Innallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Innallah. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca. Allah mad tabi'i muqaddar karena ada huruf lam berbaris fathah panjang, dibacanya panjang 2 harokat. Innallaha di mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf dal panjang 2 harokat. Syadidul. Kemudian ada alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain, maka lam sukun dibaca jelas. Iqab, madnya jika berhenti mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Dibaca panjang boleh 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Iqad, huruf ba-nya qalqalah kubra karena sukunnya tidak asli melainkan sukun karena berhenti. Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang besar. Iqad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.